Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Russodik dengan NIM 21150710003 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin dari Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis transmisi pada sepeda motor. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis transmisi pada sepeda motor. Yang pertama, definisi transmisi. Apa itu definisi transmisi? Itu ada transmisi otomatis dan transmisi manual. Apa itu definisi transmisi? Transmisi adalah sistem yang berfungsi untuk mengkonversi torsi dari kecepatan yang berbeda kemudian diteruskan ke penggerak akhir. Konversi mengubah kecepatan putaran lebih tinggi menjadi lebih rendah tetapi bertenaga. Adapun jenis-jenis transmisi pada sepeda motor antara lain sebagai berikut. Yang pertama, transmisi otomatis, dan yang kedua, transmisi manual. Jenis-jenis transmisi pada sepeda motor. Yang pertama, transmisi otomatis. Transmisi otomatis atau CVT adalah kepanjangan dari Continuous Variable Transmission, yaitu sistem perpindahan kecepatan secara penuh otomatis sesuai dengan putaran mesin. Yang kita tahu, mesin ini tidak mempunyai gigi transmisi, tapi sebagai gantinya maka dua buah puli atau depan dan belakang yang dihubungkan dengan sabuk atau yang sering disebut V-bell atau fan bell. Dan transmisi yang kedua yaitu jenis transmisi manual atau transmisi yang digunakan pada sepeda motor bebek, yaitu yang menggunakan gigi. Secara umum, transmisi manual adalah suatu komponen pada mesin yang bertujuan untuk mengubah kecepatan dan tenaga putar dari mesin yang bertuju pada roda di mana nantinya dapat digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Dengan kata lain, transmisi manual merupakan jenis transmisi yang digunakan pada kendaraan bermotor. Sistem ini berjalan karena disusun oleh komponen-komponen yaitu mencakup unit kopling, transmisi, diferensial, poros, dan juga roda kendaraan. Secara umum, transmisi manual adalah suatu komponen pada mesin yang bertujuan untuk mengubah kecepatan dan tenaga putar dari mesin yang tertuju pada roda di mana nantinya dapat digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Dengan kata lain, transmisi manual merupakan jenis transmisi yang digunakan pada kendaraan bermotor. Sistem ini berjalan karena disusun oleh komponen-komponen yaitu mencakup unit kopling, transmisi, dan diferensial, poros, dan juga roda kendaraan. Komponen-komponen dari transmisi otomatis dan manual. Komponen-komponen ini sangat penting untuk kendaraan bisa berjalan. Yang pertama, komponen CVT, lalu dilanjutkan yang komponen dengan kedua, lalu dilanjutkan dengan transmisi yang kedua yaitu transmisi manual. Yang pertama, komponen otomatis atau CVT. Yang pertama ada V-bell. V-bell berfungsi untuk menggerak roda pada kendaraan. Yang kedua ada roller yang berfungsi untuk sebagai penggerak puli depan dan membuat bel dapat naik turun saat mesin menyala. Yang ketiga ada centrifugal clutch.
Yang berfungsi dari keampas kopling ini adalah untuk meneruskan putaran yang berasal dari poros sekunder menuju ke roda. Yang ketiga ada fixed primary, yang keempat ada fixed primary shift. Yang keempat ada fixed primary shift yang berfungsi sebagai tempat bagi bel untuk melilit puli. Yang kelima ada sliding primary shift yang berfungsi untuk menekan bel dalam putaran tinggi, karena sliding shift ini dapat bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Yang kelima ada primary shift yang berfungsi sebagai media penghubung pada putaran crankshaft. Dan yang ketujuh ada secondary fixed shift yang berfungsi sebagai mengatur besar kecilnya diameter yang terdapat dalam puli sekunder. Yang kedelapan ada secondary sliding shift yang berfungsi sebagai pengatur besar kecilnya sebuah diameter yang terdapat dalam puli sekunder. Yang ke-9 ada secondary shift spring yang berfungsi untuk mengembalikan posisi puli ke posisi awal, yaitu posisi bel terluar, dan prinsip kerjanya adalah semakin keras spring maka bel dapat terjaga lebih lama di kondisi paling luar dari drive puli. Yang ke-10 ada spacer yang berfungsi sebagai poros pada dinding dalam puli agar pergeseran dinding puli bagian dalam dapat berlangsung secara lembut dan lancar tanpa menimbulkan gesekan yang berlebihan. Yang ke-11 ada slider yang berfungsi untuk menahan dinding dalam sehingga dapat bergerak keluar saat mendapat dorongan dari roller. Yang ke-12 ada secondary shaft yang berfungsi untuk menyalurkan putaran dari puli sekunder menuju kopling ganda atau sentrifugal. Yang ke-13 ada cloud housing yang berfungsi untuk menyalurkan putaran dari bel serta menerima putaran dari kopling sentrifugal yang selanjutnya diteruskan pada roda belakang motor. Yang ke-14 ada torsi cam yang berfungsi menaikkan torsi roda belakang ketika menanjak atau akselerasi spontan. Dan yang ke-15 ada gigi reduksi yang berfungsi untuk menaikkan tenaga dan mengurangi kecepatan putaran yang dibuat oleh CVT. Dan komponen selanjutnya ada transmisi manual pada sepeda motor. Komponen yang pertama yaitu gigi transmisi. Gigi transmisi berfungsi untuk bagian ini mengubah gigi transmisi berfungsi untuk mengubah tenaga dari mesin menjadi gaya torsi disesuaikan dengan kebutuhan pengemudi pada saat mesin kendaraan berjalan. Komponen yang kedua yaitu poros input yang berfungsi sebagai sumbu yang saling berhubungan dengan kopling agar dapat memutar gigi dalam gearbox kendaraan. Yang ketiga ada scissorizer atau gigi penyesuaian. Bagian ini merupakan tambahan yang terletak pada gigi transmisi yang berfungsi untuk mencegah pemutaran apabila kedua gigi yang tersambung tidak dalam posisi sama, serta memudahkan mengatur kecepatan dari gigi satu ke gigi lainnya. Yang ketiga ada shift fork atau garpu pemindah yang berfungsi untuk memindahkan gigi sesuai dengan sumbunya sehingga perpindahan gigi mudah pada saat pemasangan dan pemindahan. Yang kelima ada tuas persneling yang berfungsi untuk memudahkan pengemudi kendaraan melakukan pemindahan gigi transmisi berdasarkan posisinya.
Yang keenam ada shift link cage atau tuas penghubung yang berfungsi sebagai penghubung antara shift frog dengan tuas persengalang. Yang ketujuh ada bak transmisi yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan oli transmisi serta sebagai wadah bearing transmisi pada poros. Yang ke 8 ada input shaft. Input shaft berfungsi untuk melakukan pemutaran gear gigi pertama kali sebelum mengalir ke gigi lainnya dalam gearbox sistem transmisi. Yang ke-9 ada output shaft. Output shaft berfungsi untuk wadah persenalan dan membantu proses pemindahan torsi dari transmisi ke bagian gigi terakhir. Yang ke-10 ada main bearing atau bantalan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya gesekan permukaan komponen pada saat proses transmisi berjalan. Yang ke-11 adalah counter gear yang berfungsi untuk menghasilkan torsi mulai dari gigi input menuju bagian gigi kecepatan. Yang ke-12 ada hub sleeve yang bertugas untuk sebagai pengunci agar output shaft bisa diputar dan diberhentikan pada saat kendaraan dijalankan. Yang ke-13 ada reverse gear yang pada bagian ini dapat mengubah putaran pada output shaft agar motor bagian ini dapat mengubah putaran pada output shaft agar motor bisa berjalan mundur. Bagian ini dapat mengubah putaran pada output shaft yang mana bagian ini bisa dijalankan. Yang ke-14 ada speedometer gear. Bagian ini bisa menggerakkan kabel agar kecepatan motor saat dikendarai dapat terukur. Yang ke-15 ada wadah transmisi atau extension housing. Pada bagian ini berfungsi untuk sebagai pelindung komponen output shaft yang kemungkinan keluar dari bak transmisi atau dari speedometer gear. Yang ke-15 ada wadah transmisi yang berfungsi untuk tempat penampungan oli transmisi, pelindung semua komponen transmisi, serta wadah untuk bearing transmisi berikut proses input dan outputnya. Dan yang ke-16 ada bak pemanjang atau extension housing yang berfungsi untuk pelindung komponen output shaft yang kemungkinan keluar dari bak transmisi atau dari speedometer gear. Berikut cara kerja transmisi manual dan transmisi otomatis. Yang pertama ada cara kerja transmisi otomatis atau CVT. Pada saat putaran langsam atau stasioner gaya sentrifugal yang terjadi saat sepatu bergesek dari unit kopling sentrifugal belum mampu mengalahkan tegangan pegas sentrifugal. Sepatu gesek tidak mampu memutar rumah kopling sehingga kopling sentrifugal belum bekerja.
Tenaga putaran mesin yang sudah diteruskan oleh transmisi diam pada unit kopling sentrifuga sehingga sampai ke roda dan sepatu motor tidak berjalan. Dan sepeda motor tidak berjalan. Yang selanjutnya ada pada saat putaran tinggi. Pada saat putaran mesin ditambah kurang lebih dari 3000 rpm atau rotasi per menit, gaya sentrifugal yang terjadi pada sepatu bergesek sudah cukup besar. Sepatu kopling akan terlempar keluar dan menempel dengan rumah kopling. Pada saat seperti ini, kopling sentrifugal mulai meneruskan tenaga putaran ke mesin roda belakang sehingga sepeda motor mulai berjalan. Dan selanjutnya pada saat putaran menengah. Pada saat putaran menengah, mesin akan naik hingga kecepatan menengah. Gaya sentrifugal yang diterima oleh roller pemberat pada drive pulley cukup besar sehingga roller terlempar keluar menekan pulley geser pada bagian driver pulley untuk bergerak ke arah yang menyempit dan mendorong sabuk bagian diameter driver pulley yang lebih besar. Panjang sabuk tetap sehingga sabuk pada sebagian drive pulley ke posisi yang lebih atau diameter mengecil. Keadaan ini pastinya membuat rasio transmisi mengecil sehingga laju saat kecepatan sepeda motor semakin bertambah. Yang keempat ada pada saat mesin kecepatan meninggi. Saat mesin putaran tinggi, maka gaya sentrifugal yang diterima roller pada drive pulley semakin kuat sehingga roller terlempar ke sisi luar. Semakin kuat menekan pulley pada bagian drive pulley untuk bergerak ke arah menyempit dan mendorong sabuk bagian diameter drive pulley yang paling besar. Saat tarikan sabuk pada bagian drive pulley akan semakin besar, menekan bekas drive pulley untuk menggeser drive pulley ke posisi yang paling lebar atau diameter terkecil. Keadaan ini membuat rasio transmisi semakin kecil sehingga laju kecepatan sepeda motor semakin tinggi. Dan yang kelima ada pada saat membawa beban berat di jalan yang menanjak. Saat kondisi motor membawa beban berat yang berakselerasikan dengan kecepatan atau berjalan menanjak yang dibutuhkan torsi yang besar agar motor dapat terus dengan melaju. Kondisi yang seperti ini ditemui pada kondisi ini adalah motor sedang melaju dengan kecepatan yang rendah, padahal saat ini dibutuhkan torsi yang besar. Biasanya pengendara berusaha meningkatkan torsi yang dihasilkan mesin dengan cara membuka katup lebar-lebar agar putaran mesin naik dan menghasilkan torsi yang besar. Yang kedua ada cara kerja transmisi manual atau personal. Yang pertama pada saat posisi netral. Pada posisi ini, cara kerja transmisi manual pada posisi netral, tenaga dari mesin tidak diteruskan ke posisi output. Hal ini disebabkan karena sinkronus dalam keadaan tidak terhubung atau bebas dengan roda gigi tingkat. Dan yang kedua ada gigi 1. Pada posisi gigi 1, cara kerja transmisi manual pada posisi 1 terjadi apabila tuas ditarik ke belakang. Ketika tuas ditarik ke belakang, gear selection fork akan membutuhkan unit sinkronus untuk berkaitan dengan gigi tingkat 1. Yang selanjutnya ada gigi kedua. Pada saat posisi gigi 2, cara kerja transmisi manual pada posisi 2 terjadi ketika tuas didorong ke dalam menggerakkan gear selector fork. Kemudian, unit sinkronus berhubungan dengan roda gigi tingkat 2. Yang ketiga ada gigi 3. Pada saat posisi gigi 3, posisi ini terjadi ketika tuas menarik ke belakang sehingga gear selection fork akan menghubungkan unit sinkronus untuk berkaitan dengan gigi tingkat 3. Yang selanjutnya ada gigi keempat. Pada posisi gigi 4, transmisi manual
Posisi 4 terjadi ketika tuas didorong ke depan sehingga menggerakkan kiri selektor fork dan membuat unit sinkronus berhubungan dengan roda gigi tingkat nomor 4. Pada saat posisi gigi ke-5, cara kerja transmisi manual posisi 5 terjadi ketika unit sinkronus berhubungan dengan roda ke nomor ke-5 atau gigi 5. Dan yang terakhir yaitu posisi gigi R atau reverse. Cara kerja transmisi manual posisi R terjadi ketika unit sinkronus berhubungan dengan roda gigi R antara roda gigi R dan roda gigi rasio. Dibahasakan idle gear yang menyebabkan putaran poros input berlawanan arah dengan poros output. Terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Bila ada terjadi kesalahan atau pengucapan tutur kata yang tidak pas, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para sandi. Om Sandi Sandi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.